Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa ciri dari investasi bodong atau ilegal yang saat ini sedang marak-maraknya di tanah air kita. Dan meskipun ini bukan lagi hal baru yang terjadi di Indonesia, tetapi dengan semakin banyaknya investasi bodong baru yang bermunculan, semakin banyak pula yang menjadi korbannya. Beranjak dari pengalaman saya pribadi yang pernah menjadi korban investasi tersebut, maka saya akan simpulkan beberapa ciri suatu investasi yang harus kita hindari agar kita semua bisa menganalisis sendiri apakah suatu investasi yang akan kita lakukan termasuk investasi bodong atau tidak. Ciri yang pertama adalah imbal hasil yang tinggi dan risiko yang kecil. Ini adalah sesuatu yang paling utama yang sering terdapat dalam kasus penipuan yang berkedok investasi atau investasi bodong ini. Dan hal ini jugalah yang membuat banyak dari kita yang tertipu. Tetapi bagi kita yang sudah tahu dan bisa lebih berhati-hati terhadap investasi bodong, tentu hal ini akan bisa kita prediksi dan kita waspadai. Biasanya, investasi bodong akan meyakinkan para investor dengan menjelaskan tingkat pengembalian atau imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang kecil dan bahkan tanpa risiko sama sekali. Kalau sudah begitu, maka kita wajib menghindarinya. Ciri yang kedua, yaitu informasi tentang modal investasi dan pengelolaan dana terbatas. Sebelum berinvestasi sesuatu, ada baiknya kita mencari informasi yang cukup tentang bagaimana latar belakang investasi itu dan untuk apa dana yang kita investasikan itu nantinya. Jika informasi-informasi yang tersedia kurang atau terbatas, maka kita harus berpikir dua kali untuk berinvestasi di instrumen tersebut. Jadi yang ketiga, legalitas tidak jelas. Poin ketiga ini sangat mudah kita selidiki, karena suatu investasi yang legalitasnya jelas adalah investasi yang mendaftarkan diri dan mendapatkan izin operasi dari berbagai pihak yang berwenang, seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jika izin tersebut kurang lengkap, maka kamu wajib mencurigainya. Ciri yang keempat, menggunakan tokoh masyarakat. Biasanya, pelaku investasi bodong menggunakan nama beberapa tokoh masyarakat atau tokoh penting lainnya sehingga bisa lebih meyakinkan calon investor. Ciri yang kelima, produk investasinya mempunyai pilihan level. Istilah yang sering digunakan yaitu silver, gold, dan platinum. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya berharap setelah menonton video ini, kalian tidak termasuk korban selanjutnya yang tertipu oleh investasi abal-abalan ini, atau penipuan berkedok investasi.